warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Nur Febriani dan teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman, yaitu tips tentang bagaimana cara berkomunikasi efektif atau berkomunikasi yang baik dan benar dengan anak usia dini. Teman-teman, sebelum saya membagikan tips bagaimana itu cara berkomunikasi yang baik dengan anak, akan lebih baiknya kita tahu apa sih itu komunikasi efektif. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa komunikasi efektif merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadinya sebuah hubungan yang sangat baik antara seorang pemberi informasi dan seseorang penerima informasi. Bagaimana sih cara ampuh berkomunikasi yang baik dan benar dengan anak usia dini? Jadi, teman-teman, berkomunikasi yang baik dan efektif kepada anak itu berbeda-beda, mulai dari umur 0 sampai 6 tahun itu 6 tahun itu sangatlah berbeda bagaimana kita menjalin komunikasi dengan anak. Contohnya seperti anak usia 1 sampai 3 tahun. Bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan anak seusia itu? Jadi, yang pertama yaitu menyimak dengan baik saat anak berbicara. Contohnya yaitu ketika anak bercerita tentang apa yang dia alami dan dia lakukan di sekolah atau pengalamannya seharian, kita sebagai orang dewasa yang mampu memahami mereka, kita harus mendengarkan dan menyimak dengan baik apa itu cerita dari mereka. Kedua yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan ceritanya. Nah, ternyata kita tidak bisa memotong saat berbicara loh teman-teman. Kenapa demikian? Itu dikarenakan anak saat bercerita dia akan merasa senang berbagi pengalamannya. Jadi kita harus membiarkan anak menyelesaikannya sehingga kita dapat menanggapi apa cerita dari anak-anak itu. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar cerita anak menjadi lengkap. Teman-teman, ternyata saat anak bercerita kita harus memberikan umpan balik loh. Kenapa demikian? Karena saat anak bercerita itu kembali lagi dia sedang aktif-aktifnya dan dia itu merasa senang bercerita dengan kita. Alangkah lebih baiknya jika kita sebagai orang dewasa memberikan feedback berupa pertanyaan-pertanyaan sehingga anak merasa dihargai dan dia akan merasa bahwa kita sangat menyukai ceritanya dan kita memperhatikan dengan baik apa yang dia ceritakan sehingga nanti anak tidak akan pernah bosan dan dia tidak akan berkecil hati lagi untuk berbicara kepada kita tentang apa saja peristiwa yang dia alami seharian atau selama ini. Tips untuk berkomunikasi yang baik dan benar dengan anak. Pertama yaitu berkomunikasi dengan penerimaan dan dukungan. Jadi teman-teman, jika kita menerima dan mendukung apa yang diceritakan oleh anak, maka nantinya anak akan percaya diri terhadap dirinya dan akan menerima dirinya sendiri. Sehingga hal ini memungkinkan anak akan dapat percaya diri untuk bergaul dengan teman-temannya. Kedua yaitu gunakan pembuka pintu. Apa sih yang dimaksud dengan pembuka pintu? Jadi pembuka pintu yaitu kita sebagai orang dewasa harus terlebih dahulu membuka percakapan terhadap anak. Semisalnya saat anak selesai atau pulang sekolah, kita harus bertanya kepada dia, "Dek, tadi di sekolah adek ngapain aja? Adek belajar apa saja?" Nah, saat itu kita termasuk sedang membuka pintu atau membuka percakapan. 3. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi teman-teman, balik lagi kepada kita orang dewasa, ketika anak sedang berbicara dan bercerita, kita harus memperhatikan anak ya dengan baik dan benar saat bercerita. Kita harus menghindari hal-hal seperti satu, contohnya nih ya, saat kita mengerjakan sesuatu, ketika anak ingin bercerita, "Bu,
aku ingin bercerita. Apa yang harus kita lakukan? Kita mematikan laptop kita atau HP kita, apapun yang kita kerjakan, kita harus meninggalkan terlebih dahulu untuk mendengarkan cerita anak. Tetapi apabila memang pekerjaan kita itu tidak bisa ditinggalkan, hal yang harus kita lakukan yaitu menunda dengan kalimat, "Nak, sekarang ibu sedang bekerja. Nanti ceritanya selesai kita makan bersama ya." Saat anak mengerti, kemudian nanti kita yang telah menunda ceritanya, setelah makanan malam nanti kita harus menepati apa yang telah kita janjikan. Dan saat anak sudah mulai bercerita, kita sebagai orang tua harus mendengarkan dengan penuh perhatian dengan cara mata kita harus sejajar dengan anak dan mata kita harus menatap anak saat dia bercerita. Yang keempat, hilangkan perkataan jangan. Teman-teman, perkataan jangan merupakan perkataan yang baik menurut kita sebagai orang dewasa. Tetapi beda lagi konteksnya apabila kita mengeluarkan kata jangan kepada anak. Kata jangan terhadap anak itu merupakan kata yang buruk atau kata yang menjudge mereka. Contohnya seperti saat anak ingin melakukan sesuatu, jangan. Nah, mereka akan merasa kita membatas-batasi apa yang mereka inginkan. Nah, teman-teman, jadi itulah tips atau cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat berkomunikasi yang baik dan benar kepada anak usia dini. Semoga dengan tips ini kita akan menjadi orang dewasa yang dapat memahami anak-anak ataupun adik-adik kita nanti sehingga mereka tumbuh menjadi seseorang yang dapat berkomunikasi dan berkata yang baik dan benar kepada orang lain saat dia dewasa nanti.